PT Makmur Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi produk mainan mobil remote control. Perusahaan PT Makmur Jaya berbasis produksi green manufaktur, yang berarti membuat produk dengan konsep nilai ekonomis dan mengurangi dampak negatif bagi lingkungan saat produksi. Visi perusahaan. Visi merupakan sebuah tujuan, cita-cita, ataupun hal yang ingin dicapai perusahaan. Sedangkan misi merupakan kegiatan yang ingin dilakukan perusahaan untuk mencapai visinya. Value merupakan nilai yang mencangkup tentang baik buruknya tingkah laku yang ada di perusahaan. Dan belief merupakan kepercayaan dasar perusahaan untuk mencapai visi yang dibuat. Poin SWOT yang ada di PT Makmur Jaya. Yang pertama yaitu poin kekuatan, yaitu material mudah didapatkan dan material mudah dibentuk. Terus produk modern, ergonomis, dan ekonomis. Poin yang kedua yaitu kelemahan, yaitu kurangnya perawatan mesin dan spesifikasi produk yang hampir sama pada setiap perusahaan yang produksinya sama. Poin yang ketiga yaitu peluang, yaitu produk inovatif, mesin produksi modern dan canggih, serta brand image yang baik. Yang keempat yaitu poin ancaman, yaitu teknologi digital yang terus berkembang, lalu banyaknya perusahaan bersaing dan regulasi pemerintah. Proses bisnis perusahaan manufaktur PT Makmur Jaya yaitu dimulai dari informasi dari pelanggan mengenai produk yang dibuat, lalu didesain yang sesuai, lalu diproduksi dengan bahan baku yang telah disetujui, atau lalu produk yang sudah jadi diseleksi produk yang lolos seleksi akan masuk gudang dan didistribusikan ke pelanggan. Lalu pelanggan dapat memberikan keluhan kepada perusahaan, lalu akan didesain kembali seperti proses yang tadi saya telah jelaskan. Yang terakhir yaitu divisi-divisi yang ada pada PT Makmur Jaya. Yang pertama itu divisi HRD, lalu divisi K3, lalu divisi administrasi, lalu divisi warehouse, divisi HIJ, divisi PPIJ, divisi maintenance, divisi produksi, lalu divisi marketing, divisi accounting, divisi keuangan, dan divisi pembelian. PT Makmur Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi produk mainan mobil remote control. Perusahaan PT Makmur Jaya berbasis produksi green manufaktur, yang berarti membuat produk dengan konsep nilai ekonomis dan mengurangi dampak negatif bagi lingkungan saat produksi. Visi perusahaan. Visi merupakan sebuah tujuan, cita-cita, ataupun hal yang ingin dicapai perusahaan. Sedangkan misi merupakan kegiatan yang ingin dilakukan perusahaan untuk mencapai visinya. Value merupakan nilai yang mencangkup tentang baik buruknya tingkah laku yang ada di perusahaan. Dan belief merupakan kepercayaan dasar perusahaan untuk mencapai visi yang dibuat.
poin SWOT. Poin SWOT yang ada di PT Makmur Jaya. Yang pertama yaitu poin kekuatan, yaitu material mudah didapatkan dan material mudah dibentuk. Terus produk modern, ergonomis dan ekonomis. Poin yang kedua yaitu kelemahan, yaitu kurangnya perawatan mesin dan spesifikasi produk yang hampir sama pada setiap perusahaan yang produksinya sama. Poin yang ketiga yaitu peluang, yaitu produk inovatif, mesin produksi modern dan canggih, serta brand image yang baik. Yang keempat yaitu poin ancaman, yaitu teknologi digital yang terus berkembang, lalu banyaknya perusahaan bersaing dan regulasi pemerintah. Proses bisnis perusahaan manufaktur PT Makmur Jaya yaitu dimulai dari informasi dari pelanggan mengenai produk yang dibuat, lalu didesain yang sesuai, lalu diproduksi dengan bahan baku yang telah disetujui, atau lalu produk yang sudah jadi diseleksi produk yang lolos seleksi akan masuk gudang dan didistribusikan ke pelanggan. Lalu pelanggan dapat memberikan keluhan kepada perusahaan, lalu akan didesain kembali seperti proses yang tadi saya telah jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Hidayatul Rasyidah Ansori, NIM D 600 190 112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan organisasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 27. Di sini kami mendirikan perusahaan dengan nama PT Makmur Jaya yang merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Perusahaan kami didirikan pada tanggal 5 Oktober 2021 yang berlokasi di Gresik. PT Makmur Jaya bergerak pada bidang industri pembuatan mainan, khususnya pada mobil RC atau remote control. Kemudian dalam penentuan lokasi perusahaan kami menggunakan 5 faktor penentu, yaitu ada tenaga kerja, bahan baku, pelanggan, transportasi, serta biaya pembangunan. Di sini kita menggunakan metode kualitatif dan pemberian pembobotan pada 3 kota terpilih, yaitu Gresik, Bekasi, serta Cilacap. Setelah dilakukan pengolahan data sehingga didapatkan kota terpilih, yaitu dari kota Gresik. Selanjutnya di sini kita menggunakan nama PT Makmur Jaya. Harapannya dan semoga menjadi doa untuk perusahaan kita, yaitu dapat memberikan sebuah pelayanan kepada pelanggan dalam menyediakan sebuah produk dengan rasa kedamaian, ketenangan, kenyamanan, serta kebahagiaan. Kemudian visi dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan mainan berkualitas dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Dan misi yang kami terapkan yaitu menyediakan produk yang berkualitas dan aman bagi anak-anak dengan menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Kemudian yang kedua yaitu menghapuskan aktivitas yang tidak menguntungkan dari segala aspek perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan, kedisiplinan, serta tanggung jawab untuk menghadapi tantangan. Dan yang terakhir yaitu memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan rekomendasi di bidang desain dan teknologi untuk produk RC. Kemudian value dari perusahaan kami yaitu continuous to grow, profesional, trust, mutual trust, ethics and profit. Kemudian belief dari perusahaan kami yaitu kami percaya ide kreatif akan datang dari siapapun. Kami percaya kerjasama akan menghasilkan yang terbaik. Kami percaya karyawan kami melakukan yang terbaik. Kami percaya hal baik akan menghampiri, serta kami percaya bahwa cara untuk berkembang. Kemudian pada perusahaan kami menggunakan struktur organisasi fungsional, yang mana perusahaan kami dipimpin langsung oleh Dewan Direksi dengan 12 divisi, diantaranya K3, Administrasi, HRD, Warehouse, R&D, QC atau Quality Control, PPIC,
produksi, serta maintenance. Kemudian, analisis SWOT dari perusahaan kami, yaitu perusahaan kami memiliki kekuatan yang pertama, yaitu bahan bakunya mudah didapatkan dan dibentuk. Kemudian yang kedua, produk dengan bentuk yang modern dan ergonomis. Dan yang ketiga, harga produk yang terjangkau dengan kualitas yang terbaik. Kemudian kelemahan dari perusahaan kami, yaitu pendistribusian produk, kurangnya perlakuan dalam perawatan mesin, serta yang ketiga yaitu spesifikasi produk yang hampir sama dengan perusahaan pesaing. Peluang yang kami dapatkan yaitu inovasi produk di antara para perusahaan pesaing, kemudian kepemilikan mesin yang modern dan canggih, serta brand image dari produk yang baik. Dan ancaman yang kami miliki yaitu berkembang pesat akan adanya teknologi digital. Yang kedua, banyaknya perusahaan pesaing yang memproduksi dengan produk yang sama. Dan yang ketiga yaitu regulasi dari pemerintah. Kemudian proses bisnis dari perusahaan kami yaitu pada bagian proses bisnis ada 3 informasi penting, yaitu mengenai proses manajemen, product realization, serta proses pendukung. Pada bagian product realization atau pembentukan produk terdapat aliran informasi serta aliran barang. Jadi perusahaan mengetahui kebutuhan dari pelanggan, kemudian perusahaan membuat suatu desain produk yang kemudian akan direncanakan dan tentunya telah melalui standar kualitas perusahaan. Kemudian setelah itu akan dilakukan pemilihan bahan baku dan dicari kepada pemasok. Untuk selanjutnya, barang yang telah kita dapatkan tersebut akan kita olah melalui proses produksi. Setelah melalui proses produksi, kemudian akan memasuki proses inspeksi atau pengecekan dan pengemasan untuk kemudian barang tersebut akan didistribusikan kepada pelanggan. Apabila hasil produk dari permintaan pelanggan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau terjadi kecacatan, maka akan dikembalikan kepada perusahaan melalui technical service untuk dilakukan pemeriksaan klaim pelanggan. Dan selanjutnya bisa mengetahui apakah barang tersebut itu bisa diperbaiki atau kita harus membuat ulang. Dan hasilnya nanti setelah dilakukan pembuatan ulang atau perbaikan, nanti barang tersebut akan dikembalikan kepada pelanggan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu penjelasan tentang deskripsi perusahaan. Perusahaan kami diberi nama Makmur Jaya. PT Makmur Jaya ini bergerak di bidang pembuatan mainan, khususnya di mainan efikal. Jenis PT yang dianut oleh PT Makmur Jaya ini yaitu PT tertutup atau non-publik. Jadi penjual belian sahamnya hanya untuk orang-orang golongan tertentu. Keunggulan dari PT Makmur Jaya ini yaitu sudah berbasis dengan green manufacturing pada proses produksinya, pekerja yang profesional, manajemen yang sehat, dan produk-produk yang dihasilkan sudah tentu berkualitas. Penjelasan yang kedua yaitu visi, misi, value, dan belief. Yang pertama yaitu visi. Visi merupakan sebuah kalimat yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang berisi tentang tujuan, cita-cita, dan hal-hal yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Sebuah visi harus memiliki beberapa syarat, yaitu dibuat sesuai dengan kondisi perusahaan pada saat itu juga. Yang kedua itu misi. Misi dapat diartikan sebuah deskripsi langkah-langkah sebuah perusahaan untuk mencapai sebuah visi yang sudah dibuat tadi. Misi harus bersifat ambisius, kreatif, dan dapat memotivasi karyawannya untuk mencapai visi yang sudah dibuat tadi. Yang ketiga yaitu value. Value atau nilai perusahaan ini mencakup tentang baik buruknya perilaku yang ada di sebuah organisasi. Nilai-nilai organisasi atau value juga membangun sebuah budaya organisasi dan karakter organisasi tersebut. Yang keempat yaitu belief atau kepercayaan. Merupakan sebuah kepercayaan dari perusahaan dan karyawannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Belief juga dapat diartikan sebagai keyakinan dasar perusahaan untuk mencapai sebuah visi yang tadi sudah dibuat pada awal. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang poin-poin SWOT yang ada dalam perusahaan. Yang pertama yaitu pada faktor internal. Dibagi menjadi 2 yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu faktor kekuatannya atau strength. Yang pertama, bahan baku mudah didapat dan dibentuk. Yang kedua, produk dengan bentuk yang modern dan ekonomis. Yang ketiga yaitu harga produk terjangkau dengan kualitas yang terbaik. Setelah itu, kelemahannya yaitu atau weakness. Yang pertama, pendistribusian produk. Yang kedua, kurangnya perlakuan dalam perawatan mesin. Yang ketiga, spesifikasi produk yang hampir sama dengan perusahaan pesaing lainnya. Selanjutnya yaitu faktor eksternal.
ada 2, peluang dan ancaman. Pada faktor peluang ada 3 poin. Yang pertama yaitu inovasi produk di antara para perusahaan pesaing. Yang kedua, kepemilikan mesin yang modern dan canggih. Yang ketiga, yaitu brand image produk yang baik. Setelah itu ancamannya yaitu yang pertama, berkembang pesat akan teknologi digital. Yang kedua, banyaknya perusahaan pesaing yang memproduksi produk yang sama. Yang ketiga yaitu regulasi pemerintah. Poin yang keempat yaitu penjelasan tentang proses bisnis. Proses bisnis yang ada di PT Makmur Jaya itu diawali dengan pelanggan memberikan informasi tentang apa yang dibutuhkannya. Setelah itu, informasi tersebut diproses oleh perusahaan menjadi sebuah desain. Nah, desain itu selanjutnya dibuat analisa perencanaan materialnya untuk membuatnya. Setelah perencanaan material, dilanjutkan untuk standarisasi bahan baku untuk pembuatan produk dan pemilihan bahan sesuai rencana yang sudah direncanakan tadi. Setelah itu, dilakukan pembelian bahan ke pemasok dan pemantauan rencana dan produksi. Setelah barang yang sudah dipesan dari pemasok datang, setelah itu dicek apakah bahan baku tersebut sudah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai, disimpan untuk selanjutnya dilakukan proses produksi. Pada proses produksi, bahan baku yang sedang diproduksi akan dicek lagi apakah sudah sesuai apa belum. Bahan baku yang sudah diproduksi dan sesuai nantinya akan dilakukan penyimpanan di gudang, dan setelah itu dilakukan proses pengawasan dan sudah jadi barang jadi. Setelah produk selesai dikemas, selanjutnya didistribusikan ke pelanggan. Apabila produk yang didistribusikan tersebut diklaim oleh pelanggan tidak sesuai, nantinya produk akan dikembalikan ke perusahaan dan selanjutnya dicek apakah akan dilakukan produksi ulang atau tidak. Penjelasan yang kelima yaitu tentang divisi yang ada di PT Makmur Jaya ini. Ada 12 divisi yang saya sudah bagi. Yang pertama yaitu RSUP atau pemilik saham. Yang kedua yaitu manajer perusahaan. Yang ketiga yaitu divisi HRD yang terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, audit internal, dan manajemen SDM. Yang keempat yaitu divisi administrasi yang terdiri dari sekretaris perusahaan, divisi administrasi. Yang kelima yaitu divisi keuangan. Ada 3 bagian yaitu manajer keuangan, divisi keuangan, dan divisi finance. Yang keenam yaitu ada divisi produksi. Ada 4 bagiannya yaitu manajer produksi, divisi maintenance, dan divisi PPIC. Yang ketujuh yaitu ada divisi pemasaran yang terdiri dari 2 bagian yaitu manajer pemasaran dan divisi marketing. Yang kedelapan yaitu ada divisi placement yang terdiri dari 2 yaitu divisi placement dan manajer placement. Yang kesembilan yaitu ada divisi K3 yang terdiri dari hanya 1 yaitu divisi K3. Yang ke-10 yaitu ada divisi warehouse, divisi QC atau quality control, dan yang terakhir yaitu divisi R&D. Kita membuat PT yang bernama PT Makmur Jaya, di mana PT ini bergerak di bidang industri pembuatan mainan, khususnya mobil RC. Nah, untuk keunggulannya sendiri, PT kami yaitu profesional dalam bekerja, manajemen yang sehat, kualitas produk yang terjamin, penggunaan teknologi yang memadai untuk menunjang kegiatan produksi dengan efisien dan efektif, serta PT kami sudah menerapkan konsep green manufacturing. Nah, untuk visi, misi, dan value serta beliefnya, yaitu yang pertama, visi dari kelompok kita yaitu PT Makmur Jaya menjadikan perusahaan mainan berkualitas dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Untuk misinya, implementasi dari visinya yang pertama adalah menyediakan produk yang berkualitas dan aman bagi anak-anak dengan menggunakan bahan yang tidak berbahaya, menghapuskan aktivitas yang tidak menguntungkan dari segala aspek perusahaan, meningkatkan pengetahuan, kedisiplinan, dan tanggung jawab untuk menghadapi tantangan, dan yang keempat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan rekomendasi di bidang desain dan teknologi untuk produk RC. Nah, selanjutnya adalah value, di mana value ini kita menerapkan 5 komponen atau 5 nilai. Yang pertama adalah continuous to grow, professional, trust, mutual trust, ethnic, dan profit. Nah, untuk beliefnya sendiri, belief sendiri kan merupakan kepercayaan suatu perusahaan dan karyawan terhadap pekerja pada perusahaan. Nah, PT Makmur Jaya menerapkan beliefnya sendiri, salah satunya yaitu PT Makmur Jaya percaya bahwa ide kreatif akan datang dari siapapun. Terus selanjutnya yaitu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah kekuatan dan weakness. Kekuatan atau strength dan weakness atau kelemahan ini merupakan komponen yang berasal dari internal atau dari dalam. Nah, untuk PT Makmur Jaya sendiri, kekuatannya pada
bahan baku mudah didapat, produk dengan bentuk yang modern dan ergonomi, serta weakness-nya yaitu pendistribusian produk. Nah, selanjutnya yaitu opportunities atau peluang serta threats atau ancaman, di mana kedua komponen ini berasal dari eksternal yang mana akan mempengaruhi proses bisnis dari perusahaan kita. Nah, contohnya dari opportunity yaitu inovasi produk di antara pada perusahaan yang pesaing. Selanjutnya untuk kalau ancamannya sendiri yaitu berkembang pesatnya akan teknologi digital serta banyaknya perusahaan pesaing yang memproduksi produk yang sama dengan perusahaan PT Makmur Jaya. Selanjutnya yaitu analisis proses bisnis, di mana analisis proses bisnis sendiri itu merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui tuntutan pelaksanaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan. Nah, pada analisis proses bisnis ini terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah proses manajemen, proses operasional, dan proses pendukung. Di mana untuk proses manajemennya sendiri yaitu proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem. Nah, di PT Makmur Jaya sendiri ini proses manajemennya yang salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia, serta selanjutnya yaitu proses operasional. Untuk proses operasional sendiri ini merupakan proses inti di mana bisnis atau mungkin komponen-komponennya itu bekerja sama untuk membuat sebuah produk atau proses inti dari PT Makmur Jaya sendiri. Nah, untuk proses intinya sendiri ini terdapat dibedakan menjadi 2 yaitu aliran informasi dan aliran barang. Nah, untuk proses pendukung yaitu proses yang mendukung dari proses inti. Contohnya yaitu ada maintenance, ada R&D, ada akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang unit kerja, di mana unit kerja itu adalah pembagian karyawan ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan tanggung jawab dan pekerjaannya. Nah, di PT Makmur Jaya sendiri untuk susunan dari unit kerjanya diantaranya yaitu RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Manajer SDM. Perusahaan PT Makmur Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan mainan, khususnya merupakan mobil RC atau remote control. Kemudian untuk letak perusahaan dari PT Makmur Jaya itu terletak di Gresik berdasarkan perhitungan kualitatif yang telah mempertimbangkan 5 faktor, yaitu tenaga kerja, bahan baku, pelanggan, jasa pengiriman, dan juga biaya pembangunan. Kemudian dari nama PT Makmur Jaya sendiri terdiri dari 2 kata, makmur dan jaya. Makmur tersendiri itu mengandung makna bahwa perusahaan akan selalu makmur dan dapat mensejahterakan karyawannya. Kemudian untuk jaya sendiri itu mengandung makna perusahaan itu akan meraih kejayaan di masa ke depan dan juga dapat melewati seluruh tantangan yang ada. Kemudian visi dari perusahaan PT Makmur Jaya sendiri yaitu menjadi perusahaan yang berkualitas dan tangguh dalam menghadapi seluruh tantangan. Kemudian misi yang ada dalam perusahaan PT Makmur Jaya itu yang pertama menyediakan produk yang berkualitas dan aman bagi anak-anak dengan menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Yang kedua, menghapus aktivitas yang tidak menguntungkan dari segala aspek perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan, kedisiplinan, dan tanggung jawab untuk menghadapi tantangan. Dan yang terakhir itu memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan rekomendasi di bidang desain dan juga teknologi untuk mobil RC yang merupakan produk dari perusahaan PT Makmur Jaya. Kemudian kalau dari value PT Makmur Jaya sendiri itu ada 5, yaitu yang pertama continue to grow, profesional, trust, mutual trust, dan yang terakhir itu ada ethic and profit. Kemudian untuk belief yang ada di PT Makmur Jaya itu yang pertama, percaya ide kreatif itu dapat datang dari siapapun. Yang kedua itu percaya kerjasama akan menghasilkan yang terbaik, percaya karyawan akan melakukan yang terbaik, percaya hal baik itu akan menghampiri, dan juga yang terakhir itu percaya ada banyak cara untuk berkembang. Kemudian untuk struktur organisasi dari PT Makmur Jaya itu struktur organisasi fungsional. Dipilih karena struktur ini tuh dapat bekerja dengan baik di perusahaan berskala besar maupun kecil dan juga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi di bidang manajerial. Karena pekerjaan itu akan selalu sama dan juga berulang sehingga memungkinkan itu terjadinya peningkatan laba bagi perusahaan.
Lalu struktur organisasi dari PT Makmur Jaya itu terdiri dari 5 level dan juga terdiri dari 23 divisi. Kemudian untuk proses bisnis dari PT Makmur Jaya itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada proses manajemen, product realization, dan juga proses pendukung. Kemudian untuk analisis SWOT dari PT Makmur Jaya sendiri itu untuk kekuatannya itu yang pertama bahan baku itu mudah didapat dan juga dibentuk. Yang kedua produk itu yang dihasilkan itu bentuknya itu yang modern dan juga ergonomis. Kemudian yang ketiga itu harga produknya itu yang terjangkau. Kelemahan dari PT Makmur Jaya itu yang itu mengenai pendistribusian produk, kayak kurangnya pengetahuan dalam perawatan mesin dan juga spesifikasi produk yang kayak hampir sama dengan perusahaan pesaingnya. Kemudian untuk peluangnya sendiri yaitu mengenai inovasi produk, kepemilikan mesin yang modern dan canggih, brand image-nya produk dari perusahaan PT Makmur Jaya itu yang baik gitu. Terus untuk ancaman sendiri itu ada berkembang pesatnya akan teknologi digital. Yang kedua itu banyak perusahaan pesaing yang memproduksi produk yang sama dengan PT Makmur Jaya. Dan yang terakhir itu mengenai regulasi pemerintah.